Dinda dan ibunya baru saja pindah ke rumah peninggalan nenek buyut mereka. Rumah itu besar, tua, dan dipenuhi barang-barang antik yang tersimpan rapi, kecuali lotengnya yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Saat membersihkan loteng, Dinda menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terbaring sesosok boneka porselen tua. Boneka itu sangat cantik dengan gaun rendah usang, tetapi ada satu hal yang membuatnya tampak menyeramkan. Wajahnya polos tanpa ukiran mata, hidung, atau mulut. Hanya porselen putih mulus Ibu Dinda. Melihat boneka itu dan wajahnya pucat. "Buang saja Dinda, itu boneka terkutuk," bisiknya. Namun Dinda yang saat itu masih remaja merasa tertarik. Ia membersihkan boneka itu, menamainya Lely, dan menyimpannya di meja samping tempat tidurnya. Malam pertama Dinda tidur gelisah. Ia terbangun karena merasa diperhatikan. Saat membuka mata, ia melihat Lely duduk di tepi meja, tepat di bawah sinar bulan yang masuk dari jendela. Di malam kedua, hal yang sama terjadi. Namun kali ini, Dinda bersumpah ia melihat ada goresan halus seperti garis bibir yang samar-samar muncul di wajah porselen Lely. Di malam ketiga, Dinda bangun dan menemukan Lely duduk di atas dadanya. Ia menjerit dan melempar boneka itu ke lantai. Ketika ia menyalakan lampu, garis bibir itu kini menjadi senyuman yang jelas, terukir kasar di porselen putih itu. "Ini tidak mungkin," gumam Dinda mengambil Lely. Boneka itu terasa hangat. Ia membawa Lely kepada ibunya. Ibu Dinda terkejut dan bercerita, "Boneka itu adalah mainan kembar nenek buyutmu yang meninggal karena sakit aneh. Konon, nenek buyutmu memahat wajah Lely untuk menangkap dan menyimpan tawa terakhir kembarannya yang sudah tidak bisa tersenyum. Semakin lama ia disimpan, semakin banyak perasaan yang ia kumpulkan." Ibu Dinda menyuruhnya membuang Lely ke sungai. Malam itu, Dinda pergi ke sungai belakang rumah. Saat ia mengangkat boneka itu untuk dilemparkan, ia mendengar suara tawa anak kecil yang melengking, tepat di sebelah telinganya. Lely mulai bergetar di tangannya. Senyuman di wajah porselennya tiba-tiba menjadi sangat lebar dan mengerikan, seolah mulut itu akan robek. Dinda melemparkannya sekuat tenaga. Boneka itu jatuh dan tenggelam di air keruh. Dinda berlari pulang tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak pernah lagi melihat Lely. Namun, beberapa minggu kemudian, saat Dinda sedang mengobrol dengan ibunya di ruang tamu, ibunya tiba-tiba terdiam, menatap dinding di belakang Dinda dengan mata melotot ketakutan. "Ada apa, Bu?" tanya Dinda menoleh. Di dinding putih polos di belakangnya, terukir dengan coretan berwarna merah yang menyerupai darah, sebuah senyuman lebar yang identik dengan senyuman terakhir boneka Lely. Dan di bawah senyuman itu, tertulis satu kalimat pendek, "Aku mengambil tawa barumu, Dinda."